Oke guys, itu tadi intronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1D Prodi Teknik Mesin Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang pertama kepada Ibu Amalia Rizka Sugiarto, ST, MT, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital yang kami hormati, dan rekan-rekan sekelas yang kami banggakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Berikut nama-nama dari anggota kelompok 6. Yang pertama, Setio Laksono, saya sendiri dengan NPM 221063115014. Yang kedua ada Safri Samsudin Afandi dengan NPM 221063115015. Yang ketiga ada Haikal Zaki Mutakin dengan NPM 22106311501139. Yang terakhir, yang keempat ada Hilal Maulana Jen dengan NPM 22106311501140. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Di antaranya ada yang pertama, definisi pengembangan sistem, yang kedua, definisi sistem informasi, yang ketiga, hal-hal mendasar dalam pengembangan sistem, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Yang kelima, faktor pertimbangan dalam perancangan sistem. Keenam, ada tujuan dilakukannya pengembangan sistem informasi. Yang ketujuh, prinsip pengembangan sistem informasi. Kedelapan, ada tahapan pengembangan sistem informasi. Langsung saja kepada inti pembahasan. Yang pertama ada definisi pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi atau sistem development, yaitu memperbaiki sistem sebelumnya atau mengganti sistem yang sudah ada dengan satu sistem yang baru. Hal itu dilakukan karena sistem sebelumnya memiliki masalah, tidak efisiensinya operasi, dan lain sebagainya. Pengembangan sistem informasi adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan opportunities yang timbul dengan menggunakan metode dan teknik tertentu. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Safri Samsudin. Materi berikutnya tentang definisi sistem informasi. Sistem informasi atau information system adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi, serta membantu manajer dalam mengambil keputusan. Hal-hal mendasar dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangan dan perancangannya, penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Pengembangan dipengaruhi oleh sejumlah hal, yaitu yang pertama, produktivitas. Saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Yang kedua, reliabilitas. Waktu yang dihabiskan untuk testing sistem secara umum menghabiskan 50% dari waktu total pengembangan sistem. Yang ketiga, ada maintainabilitas. Perawatan mencakup A. Modifikasi sistem sesuai perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan, yang memegang peranan penting dalam pengoperasian sistem. Yang B, ada modifikasi sistem sesuai perkembangan kebutuhan pemakai. Antara 50% sampai 80% pekerjaan yang dilakukan pada kebanyakan pengembangan sistem dilakukan untuk revisi, modifikasi, konversi, peningkatan, dan pelacakan kesalahan. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada teknologi eksternal. Sistem informasi eksternal adalah komponen-komponen teknologi di luar perusahaan atau organisasi itu sendiri, yang dalam hal ini sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan aktivitas bisnis. Yang kedua ada bisnis eksternal, yang berupa pasar atau market, pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, baik para pesaing atau rekan perusahaan yang memiliki komponen bisnis dan sistem informasinya masing-masing. Kemudian ada pemerintah sebagai penyusun kebijakan-kebijakan polisi dan peraturan. Yang terakhir ada perangkat hukum dan lain sebagainya. Yang ketiga ada teknologi internal. Sistem informasi internal adalah komponen-komponen pendukung perusahaan yang dalam hal ini sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari, meliputi
software, hardware, aplikasi, infrastruktur. Berikutnya ada faktor pertimbangan dalam perencanaan sistem. Agar sistem informasi bekerja secara tepat, kita harus mengelola secara aktif, menyesuaikan teknologi dengan situasi, dan menerima tanggung jawab baik untuk sukses atau kegagalannya. Tidak ada formula tentang faktor-faktor organisasi yang harus dipegang dan diyakini. Kita dapat merinci faktor-faktor untuk mempertimbangkan rencana sistem. Yang pertama, ada lingkungan di mana organisasi harus melakukan fungsi. Yang kedua, struktur organisasi hierarki, spesialisasi, standar prosedur operasi. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi, tipe organisasi. Yang keempat, kemampuan mendukung dan memahami top manajemen. Yang kelima, level organisasi di mana sistem diadakan. Yang keenam, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi sistem. Yang ketujuh, jenis tugas dan keputusan yang dalam mana sistem informasi didesain. Yang kedelapan, sentimen dan sikap karyawan dalam organisasi yang akan menggunakan sistem informasi. Yang kesembilan, riwayat organisasi. Investasi dalam bidang teknologi informasi yang telah dilakukan, skill yang dimiliki, program-program penting, dan sumber daya manusia. Materi berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Haikal Zaki Mutakim. Tujuan dilakukannya pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada performance atau kinerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Yang kedua, information atau informasi. Peningkatan kualitas dari informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Yang ketiga ada ekonomi, yaitu meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Yang keempat ada kontrol atau pengendalian, digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Yang kelima ada efisiensi atau efisiensi, pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Yang keenam ada servis, peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Ada beberapa prinsip yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama, sistem yang digunakan adalah untuk manajemen. Yang kedua, ada pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Yang ketiga, ada sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang keempat, tentukan tahapan pengembangan. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keenam, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang ketujuh, jangan takut membatalkan proyek. Yang kedelapan, dokumentasi. Tahapan pengembangan sistem informasi. Yang pertama, perancangan sistem. Meningkatkan suatu rangkaian kegiatan sejak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Dalam tahap ini, sistem harus mendapat perhatian yang sama besarnya dengan merencanakan proyek-proyek besar lainnya. Rencana membangun gedung, kantor, tingkat keuntungan yang diperoleh jika proyek pengembangan sistem informasi direncanakan secara matang, mencakup yaitu ruang lingkup proyek dapat ditentukan secara jelas dan tegas, dapat mengidentifikasi wilayah atau area pemasalahan potensial. Yang ketiga ada dapat mengatur urutan kegiatan, dan yang keempat tersedianya secara pengendalian. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilal. Oke, selanjutnya 2. Analisis sistem. Analisis sistem adalah proses koleksi, pengaturan, dan evaluasi fakta tentang informasi dan dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem akan dijalankan dalam rangka pengumpulan fakta tentang informasi dan lingkungan sistem. Di antaranya meliputi hal-hal: 1. Latar belakang informasi meliputi asal informasi, pemakai, dan beban penggunaan. 2. Prosedur, yaitu cara atau tugas yang selama ini berjalan dan dikerjakan. Lalu 3. Aliran informasi, meliputi aliran data informasi dari satu bagian ke bagian lain. Lalu keempat, penentuan masalah, yaitu melalui langkah mulai dari penelaahan, latar belakang informasi, prosedur, dan aliran informasi, maka akan dapat diketahui masalah yang ada. Lalu yang kelima, selanjutnya
Dengan pengelompokan informasi dan data sesuai bidangnya, maka evaluasi pada analisis sistem harus dapat memberi gambaran tentang beban kerja, pemanfaatan laporan, pengumpulan data, analisis kode, file induk, prosedur dan aliran informasi, dan penelahan beberapa biaya. Lalu yang ketiga ada rancangan sistem. Rancangan sistem ini meliputi kegiatan dan bertujuan untuk menggambarkan wujud sistem yang akan dibuat, seperti halnya apabila kita akan membangun rumah, maka rancangan sistem ini dapat kita analogikan dengan bentuk gambar rumah dan akan kita bangun. Gambar dari rancangan sistem ini pokok-pokoknya yaitu meliputi tujuan, spesifikasi keluaran, spesifikasi masukan, spesifikasi file induk, terus prosedur dan aliran data, analisis biaya manfaat, dan persetujuan. Untuk memperoleh rancangan yang baik, keterlibatan pada pemakai diperlukan. Hal ini disebabkan karena tujuan utama adalah pemanfaatannya. Di sampingnya ada analisis, desain, implementasi, maintain, dan planning. Lalu yang keempat, pembangunan fisik dan konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun tim teknis merupakan tulang punggung pelaksanaan. Tahap ini mengingat semua hal yang bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Dari semua tahap yang ada, tahap konstruksi inilah yang biasanya paling banyak melihat sumber daya terbesar, terutama dalam hal penggunaan SDM, biaya, dan waktu. Lalu yang kelima ada implementasi sistem. Pada implementasi sistem, tahapnya yang perlu diikuti antara lain pembuatan program, pelatihan, konversi file, uji coba sistem, dan dokumentasi. Secara umum yang perlu diperlihatkan adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan pemakai agar bisa berjalan dengan tujuan dan diperoleh manfaat. Lalu yang keenam ada pemeliharaan sistem. Sistem yang telah terbentuk dan berjalan harus dipelihara agar bisa terus berjalan secara mulus. Bila ada kerusakan kecil, maka segera diketahui dan tidak menjadi besar. Menjamin agar sistem yang ada bisa dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. Manfaat pemeliharaan yang terarah sudah bisa dilihatkan, tetapi pelaksanaannya sering tidak semudah itu karena kemalasan atau karena alasan penghematan biaya. Padahal pemeliharaan merupakan dasar penghematan biaya pada sektor perbaikan. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.